nggak pernah tahu. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Gina Vita. Apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap bahagia dan pasti bahagia. Karena kita tahu bahwa Indonesia mendapatkan sebuah kehormatan menjadi tuan rumah dalam ajang internasional paling bergengsi di bidang informatika, yaitu IOI, International Olympiad in Informatics 2022. Ini untuk siswa sekolah menengah atas. Dan ajang internasional ini pun akan diselenggarakan besok, mulai pada tanggal 7 sampai 15 Agustus 2022 ini di wilayah Yogyakarta. Anda pasti penasaran tentunya, seperti apa sih kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dan persiapan dari para peserta, khususnya bagi kontingen Indonesia. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia. Apa kabar Ibu Suharti? Salam prestasi, kabar Bu. Baik, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, salam prestasi, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Salam prestasi juga dari saya di Kemendikbudristek. Iya, terima kasih banyak Bu Suharti sudah meluangkan waktunya untuk kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi, Ibu. Ini tentu kabar bahagia untuk kita semua, Ibu. Kalau boleh diskor atau diskalakan, Bu, seberapa siap Indonesia sebagai tuan rumah, Bu? 1 sampai 10. Sudah sangat siap, lebih dari 9 barangkali, Mbak. Lebih dari 9. Oke, jadi kesiapannya seperti apa ini, Bu? Tentunya ya, karena kita memang sudah mempersiapkannya lama dan kita juga sudah melakukan aktivitas koordinasi bersama dengan negara-negara peserta juga. Kami juga mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari kementerian dan lembaga lain yang terlibat dalam kegiatan ini, dan juga dari Pak Gubernur Yogyakarta yang mendukung 100%. Jadi beliau juga sudah mengkoordinasikan di Yogyakarta untuk semua OPD yang terlibat untuk membantu kami memastikan bahwa kegiatan IOI ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi alhamdulillah, Mbak, kalau dikatakan berapa skalanya dari 0 sampai 10, saya katakan lebih dari 9. Ibu, kita tahu bersama ya Bu ya, bahwa keterlibatan ikutsertaan Indonesia dalam ajang internasional IOI ini pada tahun 1995 ya Bu ya. Dan apa sih Bu yang membedakan ajang internasional IOI yang diselenggarakan pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana sih Bu? Yang pasti beda sekali kalau 2 tahun terakhir kemarin semuanya menggunakan daring. Sebelumnya semuanya menggunakan luring, dan tahun ini kita akan melakukannya secara hibrid. Itu satu. Yang kedua, perbedaannya karena ini di Indonesia, Mbak. Jadi tentunya kekayaan budaya di Indonesia ini menjadi salah satu yang akan kita tunjukkan kepada dunia, utamanya kepada mereka yang akan hadir, akan berpartisipasi dalam IOI ini. Jadi para pesertanya mungkin yang sebelumnya lebih banyak mengikuti kegiatannya saja. Nah, untuk di sekarang di Indonesia kita akan memperkenalkan mereka juga ke budaya Indonesia. Jadi selama di Jogja kita ajak mereka untuk menikmati seni budaya Indonesia, menikmati tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Bahkan mereka ikut gitu ya, belajar seperti membatik, kemudian menari, bermain musik Indonesia gitu. Jadi akan beda, Mbak, dari yang sebelum-sebelumnya. Wah, ini perbedaannya cukup signifikan ya Bu ya. Berarti bisa dikatakan nggak sih Bu, manfaat yang kemudian bisa kita ambil bagi Indonesia dalam ajang internasional ini tidak hanya bicara dalam konteks pendidikan, tapi juga diplomasi budaya, Bu, sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan perekonomian di tengah ya kita tahu bersama bahwa saat ini Indonesia juga tengah menggenjot perekonomian yang cukup terdampak ya Bu ya akibat pandemi Covid. Betul, Mbak. Jadi kita ingin memperkenalkan pariwisata Indonesia juga. Jadi apalagi mengenalkan Jogja ya, banyak sekali budaya di Yogyakarta yang harus kita perkenalkan ke dunia. Oke, jadi nanti agendanya Bu, itu tidak hanya di lokasi perlombaan saja, tapi spesifiknya ini agendanya apa saja Bu? Selain memperkenalkan misalnya budaya Indonesia, destinasi-destinasi mana saja yang akan menjadi sasaran kunjungan, seperti apa Bu Suharti? Jadi pertama
kita akan membawa mereka mengunjungi objek-objek wisata di Yogyakarta. Mereka akan kita ikutkan workshop ya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kalau kunjungannya kemana saja, ada ke Keraton Yogyakarta, ada ke Museum Ulen Sentalu, kemudian ada ke Candi Borobudur, dan tempat-tempat wisata lain. Dan yang terakhir nih Mbak, pas pada waktu penutupan, kita akan tampilkan Candi Prambanan di malam hari karena penutupannya di outdoorsnya Candi Prambanan. Kita tampilkan nanti pagelaran budaya juga di sana. Jadi pertanyaan juga Bu, untuk persiapan para peserta dari kontingen Indonesia ini seberapa sih Bu? Karena kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ini kan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah skalanya 9 Bu, ya kan dari 10. Nah kalau untuk pesertanya ini berapa Bu? Kalau dari Indonesia, karena kita sebagai tuan rumah, kita diberi kesempatan untuk mengirim 2 tim. Jadi ada 8 peserta, kita bagi menjadi 2 tim. Ada tim yang tim A kita sebutnya ya, ada dari Jakarta Barat, ada Albert Julius Ramah Halim. Ini saya sebutkan saja ya Mbak satu persatu ya. Ya, silakan, dari Bu. SMA Katolik Ricci 1, kemudian juga ada Juan Carlo Fieri dari SMA Intan Permata Hati Surabaya. Ada Maximiliano Utomo dari SMA Jinzong Surabaya, dan Joseph Oliver Lim dari SMK 1 Penabur Jakarta. Untuk tim B, kita mengirimkan Albert Ariel Putra dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo, ada Matthew Alan dari SMA Kanisius Jakarta, ada Andrew dari SMA S. Sutomo 1 Medan, dan ada Vanes Wijaya dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Nah ini tentunya mereka semua sudah kita persiapkan betul karena mereka juga memang para jenius ya, tetapi kita bina mereka. Sekarang juga mereka sedang terus melakukan pelatihan-pelatihan dengan coachnya masing-masing. Oke, baik. Ibu, yang ingin saya tanyakan juga, kalau catatan saya Ibu, ini kan ajang internasional IOI, keterlibatan Indonesia atau keikutsertaan Indonesia ini kan sejak tahun 1995 ya Bu ya. Dan catatan saya nih Bu, dalam 10 tahun terakhir Indonesia ini selalu mendapatkan medali Bu. Ada 5 medali emas, kemudian 28 perak, dan 40 perunggu yang diraih selama 26 kali ikut partisipasi dalam ajang internasional ini. Nah, kalau untuk saat ini peluang dari peserta Indonesia seperti apa sih Bu di ajang internasional ini? Intinya Mbak, bagi kami yang terpenting adalah anak-anak itu, mereka yang yang kita kirim bisa berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, persiapannya juga yang terbaik. Jadi mereka nih sekarang dengan terus melakukan pelatihan secara intensif, rasanya peluang untuk mereka mendapatkan medali seperti yang sebelumnya juga terbuka lebar. Dan delegasi Indonesia ini dibimbing oleh para mentor dan alumni IOI juga yang berprestasi sebelumnya, dan rasanya ya dengan dedikasi yang mereka berikan untuk anak-anak kita, peluang kita rasanya cukup besar Mbak untuk meraih prestasi. Dan saya juga dalam kesempatan ini saya juga mengajak semuanya, tentunya para orang tua, pendamping, untuk terus memberikan dukungan, membesarkan hati mereka, meyakinkan mereka supaya mereka juga semakin percaya diri ketika mereka nanti harus berhadapan dengan para lawan-lawan dari negara-negara lain yang tentunya semuanya juga ingin menang di dalam IOI. Ya, itu harapan kita bersama ya Bu ya, dukungan dan optimisme tentunya harus terus dikedepankan. Ini menarik sekali Bu, nanti kita boleh Bu ya lanjutkan diskusi kita, tapi kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan juga tentunya bersama Bu Suharti. Ibu masih tetap semangat ya Bu ya, kita lanjutkan diskusi kita Ibu. Ini menarik sekali Bu, karena begini, kalau kita tahu ya bagaimana kemudian pentingnya ajang internasional ini untuk mencetak kader-kader terbaik bangsa, khususnya dalam dunia pendidikan ya Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, gambaran peran atau kontribusi para siswa-siswi di Indonesia dalam membantu dunia pendidikan melalui teknologi ini seperti apa sih Bu?
Ya, tentunya ini para peserta ini kan merupakan talenta-talenta pilihan ya Mbak ya, yang mereka sendiri yang sudah terbukti dari hasil seleksi dari mulai bawah tingkat sekolah sampai tingkat nasional, kemudian mereka masuk di dalam IOA ini, tentu mereka punya sesuatu yang mereka tawarkan. Kemampuan mereka di dalam bidang informatika ini tentunya menjadi bagian yang ingin kita tunjukkan ke siswa-siswa lainnya di Indonesia. Tidak hanya mereka harus pintar saja untuk bisa ikut di dalam lomba ini, tetapi juga kemampuan mereka di dalam kerjasama, kemudian disiplin diri, karakter-karakter lain yang menuntut mereka untuk menjadi peserta ini luar biasa, Mbak. Dan kita harapkannya mereka ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi siswa-siswa Indonesia untuk mau menggeluti bidang informatika yang sekarang ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan ingin menciptakan 1 juta talenta digital gitu di Indonesia. Jadi ini adalah calon-calon kita, calon-calon yang akan masuk di dalam dunia kerja ke depan. Oke, itu tadi menarik Bu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu momentum ya untuk mencapai goals tadi yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ada 1 juta anak yang nantinya akan berpotensi ya untuk diproyeksikan menjadi talenta digital. Nah, tentu ini kan perlu juga ya Bu ya komitmen dari pemerintah untuk kemudian mendorong goals tersebut. Nah, ini seperti apa Bu dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan itu? Kita melakukan secara komprehensif, Mbak, dengan tentunya meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih baik lagi. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kualitas pendidikan masih belum terlalu baik gitu ya. Ini kita ingin tingkatkan, dan tidak hanya itu, disparitas atau kesenjangan kualitas antar sekolah, antar daerah ini juga kita perkuat. Guru tentunya menjadi salah satu aspek yang benar-benar kita perhatikan, meningkatkan kualitas guru, pendidik, tenaga kependidikan untuk memastikan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi, anak-anak bisa lebih menguasai lagi dari mulai literasinya, numerasinya, karakternya, kita bangun semuanya. Dan dari situ tentunya kita harapkan mereka bisa tumbuh lagi menjadi siswa-siswa pembelajar yang terus-menerus mengembangkan dirinya, tentunya melalui sekolah dan melalui kegiatan-kegiatan lain di luar. Ya, Bu Suharti, ini untuk terus membangkitkan optimisme para peserta dari kontingen Indonesia, mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa sih Bu pembinaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek Republik Indonesia kepada para kader terbaik bangsa ini, Bu? Ya, ini yang sudah kita lakukan seperti tahun-tahun yang lalu, Mbak. Jadi mereka-mereka yang masuk di dalam Olimpiade, mereka kemudian kita beri kesempatan untuk maju lagi, kita sediakan beasiswa untuk mereka. Jadi mereka boleh melanjutkan dari S1, S2, S3 gitu ya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kemudian Bu yang jadi pertanyaan lagi Bu, ini kita tahu bahwa tadi salah satu tujuan digelarnya atau diselenggarakannya ajang internasional ini kan adalah untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya, Nah ini mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, bagaimana kemudian korelasi ya Bu ya antara kualitas pendidikan, tingkat kompetensi para peserta ini dengan keikutsertaannya dalam ajang internasional ini Bu? mereka ini lebih lanjut akan menginspirasi teman-temannya juga untuk masuk ke dunia informatika. Dan ini terbukti Mbak dari para alumni yang sudah pernah ikut Olimpiade dan pemenangnya, sekarang mereka luar biasa kiprahnya di Indonesia di dalam bidang informatika. Bahkan ada alumni-alumni kita juga yang kiprahnya sudah di level internasional. Jadi itu gambarannya bagaimana hasil dari UA ini bisa kita harapkan mendorong lebih banyak lagi siswa Indonesia mau bergelut di bidang-bidang yang sama. Oke, Bu Suharti, pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Saya ingin mendengarkan pesan ya Bu ya yang ingin disampaikan oleh Bu Suharti. Dua ya Bu ya pesannya Ibu ya kepada khususnya para kontingen Indonesia dan juga seluruh delegasi dari luar negeri berkaitan dengan ajang internasional ini Bu.
Oke, jadi untuk para delegasi dari negara-negara lain, welcome to Indonesia, enjoy your time during your stay in Indonesia, in Yogyakarta, dan kami berharapkan semua peserta delegasi senang gitu ya mengikuti kompetisi AIOE di Indonesia dan bisa membawa pulang pengalaman yang luar biasa yang mereka peroleh selama di Indonesia. Dan untuk peserta dari Indonesia, terus semangat, berikan yang terbaik, yakinlah bahwa kalian adalah yang terbaik untuk Indonesia, sehingga kalian dipilih menjadi peserta kontingen yang akan membawa harum nama Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Kita tentu harapkan doa masyarakat Indonesia mengiringi putra-putra terbaik bangsa. Selamat berjuang kepada para putra-putra terbaik bangsa ini, Bu. Selamat mengharumkan ya, Bu ya, nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Apapun hasilnya, para peserta dari kontingen Indonesia ini merupakan putra-putra terbaik dari Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Suharti atas waktunya. Terima kasih Salam sehat banyak. selalu. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi, Mbak. Terima kasih banyak Ibu. Cukup komprehensif penjelasannya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, Ibu. Makasih banyak.